Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat. Kembali lagi bersama saya, Pak Anas, di mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di kelas 11 Multimedia SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar materi pertama, yaitu yang pertama adalah pengertian dan konsep dari animasi. Kita akan jelaskan pengantar animasi itu apa, ya, sehingga kalian bisa paham dasarnya itu apa, sejarahnya apa, nanti akan dijelaskan di situ. Ya, betul. Kita akan belajar tentang pengertian dan konsep animasi. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini meliputi pengertian animasi, sejarah animasi, teknik pembuatan animasi, objek animasi, dan jenis-jenis animasi. Yang pertama yaitu pengertian animasi. Kita awali dari asal kata animasi. Asal kata animasi adalah animate, ya, atau animation. Ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti menggerakkan atau bisa juga menghidupkan. Pada prinsip dasarnya, animasi memiliki arti yaitu gambar bergerak atau ilusi pergerakan yang terbentuk dari sekumpulan gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan. Nah, dari sini kita memiliki 4 kata kunci, yaitu gambar bergerak atau ilusi pergerakan, kemudian sekumpulan gambar, kemudian yang disusun secara beraturan, dan kemudian alur. Ada 4 kata, yaitu ilusi pergerakan, kemudian gambar, kemudian berurutan, dan juga alur. Animasi meliputi 4 ini. Silahkan kalian rangkai pengertian atau definisi animasi menurut bahasa kalian sendiri-sendiri. Nah, orang yang membuat animasi itu disebut dengan animator. Animasi yang umum dikenal pada masa kini terbagi menjadi 2, yaitu animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Animasi 2 dimensi adalah animasi yang menggunakan sketsa gambar. Lalu sketsa gambar itu digerakkan satu persatu sehingga tampak nyata dan bergerak. Gambar animasi 2 dimensi dapat menggunakan gambar vektor ataupun bitmap. Animasi 3 dimensi adalah pengembangan dari animasi 2 dimensi, di mana karakter yang diperlihatkan akan semakin hidup dan terlihat lebih nyata mendekati wujud manusia atau objek aslinya. Lebih jauh lagi, perbedaan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi bisa kita saksikan berikut ini. Animasi 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar, x-axis dan y-axis. Sementara animasi 3 dimensi juga punya kedalaman, x-axis, y-axis, dan z-axis. Karena memiliki 3 aksis, animasi 3 dimensi terlihat lebih nyata dibandingkan dengan animasi 2 dimensi. Objek di animasi 3 dimensi bisa dibuat mendekati objek di kehidupan nyata, sementara animasi 2 dimensi tidak bisa. Kemudian perbedaan selanjutnya, proses pembuatan animasi 3 dimensi lebih rumit dan menggunakan bantuan komputer, sehingga animasi 2 dimensi bisa dengan cara konvensional atau menggunakan teknik seluloid. Terakhir, animasi 3 dimensi tak hanya membutuhkan skill menggambar, tapi juga keahlian mengoperasikan program komputer. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah animasi yang dimulai dari 2000 tahun yang lalu. Di negara Mesir kuno ditemukan mural pada sebuah makam, yaitu gambar pegulat dengan berbagai macam gerakan dan posisi. Nah, di sini ditemukan, dan kegiatan menggambar tersebut juga dilakukan oleh bangsa lain, yaitu bangsa Yunani dan bangsa Romawi. Pada tahun 1914, Winsor McCay yang dijuluki dengan Bapak Animasi Dunia membuat animasi pertamanya yang berjudul Gertie the Dinosaur atau Gertie si Dinosaurus. Dan kemudian semakin berkembang, pelopor industri animasi yaitu Walt Disney dan Roy Oliver Disney membuat animasi dengan tokoh tikus yang diiringi musik bernama Mortimer. Nah, tokoh ini adalah yang merupakan cikal bakal dari karakter Mickey Mouse yang kita kenal sampai sekarang ini. Selanjutnya, Walt Disney mengembangkan animasi yang lain dari berbagai macam cerita. Contohnya saja Snow White atau Putri Salju, Cinderella, Beauty and the Beast, ya, dan lain-lain yang sampai sekarang kita bisa mengenalnya. Bahasan selanjutnya adalah teknik dalam pembuatan animasi. Teknik pembuatan animasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teknik animasi manual, yang kedua teknik animasi komputer. Teknik yang pertama yaitu teknik animasi manual atau cel teknik. Teknik ini merupakan yang paling lama usianya. Rangkaian gambar dibuat di atas lembaran seluloid atau lembar transparan yang berlapis-lapis. Setiap tahap gerakan digambar satu persatu di atas sel itu. Dengan demikian akan terlihat sebuah gerakan dari rangkaian gambar di atas sel tersebut. Nah, teknik yang kedua adalah teknik komputer. Teknik pembuatan animasi ini adalah
Pada penggarapan animasinya, mulai dari perancangan model hingga pengisian suara atau dubbing, dan hasil akhirnya itu dilakukan dengan menggunakan komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek animasi. Objek animasi ini berupa gambar, di mana gambar ini bisa jadi objek gambar yang berbasis vektor ataupun objek gambar yang berbasis bitmap. Objek gambar berbasis vektor adalah objek gambar yang menggunakan titik-titik koordinat dan rumus-rumus tertentu. Kelebihan gambar-gambar berbasis vektor seperti ini. Selanjutnya masuk ke objek gambar berbasis bitmap. Gambar berbasis bitmap adalah objek gambar yang dibentuk dengan pixel atau raster atau titik terkecil dalam sebuah gambar. Nah, semakin banyak pixel yang dimiliki oleh sebuah gambar bitmap, maka akan terlihat lebih halus. Namun, dalam kapasitasnya akan memerlukan ukuran yang besar. Nah, contoh gambar bitmap ada di belakang ini ya. Adapun kelebihan dari gambar bitmap ialah bahasan terakhir dalam pertemuan kita kali ini yaitu jenis-jenis animasi. Nah, jenis-jenis animasi ini kita bagi menjadi 5. Yang pertama yaitu animasi tradisional, kemudian animasi berbasis vektor, animasi 3 dimensi, animasi motion grafik, kemudian yang terakhir animasi stop motion. Yang pertama adalah animasi tradisional. Animasi tradisional ini ialah animasi yang dibuat dengan menggambar secara manual oleh tangan. Animator membuat gambar untuk setiap frame yang kemudian akan menjadi rangkaian pada gambar animasi. Contohnya pada film Pinocchio dan kemudian pada film Lion King. Ini adalah contoh penggunaan animasi manual dalam sebuah film. Animasi yang kedua ialah animasi berbasis vektor. Animasi ini adalah animasi yang dibuat dengan menggunakan komputer. Animator menggambar dan membuat animasi vektor secara langsung pada komputer. Pembuatan animasi ini dilakukan dengan berbagai macam teknik. Ada teknik frame by frame, teknik motion twin, teknik shape twin, ataupun teknik masking. Contohnya adalah pada kartun The Little Pony. Selanjutnya adalah animasi 3 dimensi. Adalah animasi yang dibuat dengan cara membuat model 3 dimensi lalu diberikan rigging animasi di dalam ruang 3 dimensi dengan menggunakan komputer. Jenis yang keempat adalah animasi motion graphic. Adalah animasi gerakan elemen grafis atau teks dengan tujuan untuk menyampaikan informasi ataupun iklan supaya terlihat lebih menarik. Kemudian yang terakhir adalah animasi stop motion. Adalah animasi yang dibuat dengan cara memanipulasi objek seolah-olah bergerak dari gabungan serangkaian foto yang diambil untuk dijadikan ilusi gerakan. Contoh animasi stop motion ini bisa dilihat dalam Lego Movie ataupun Sound the Shape ya. Demikian materi untuk pengertian dan konsep animasi, silakan kalian cermati dan pahami. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar animasi. Tetap sehat dan semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.